Nah, ini kan cak kalau udah di record ya. Makan siang pakai lalapan. Ini kayaknya bukan cakep tapi enak ya. Enak. Jangan lupa colek sambal terasi. Selamat siang, member IP Tangkat kesayangan. Yuk kita mulai kumpul bahas inspirasi. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya gitu ya, Alvina Musfira yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan ngobrol bareng dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini gitu ya. Eh yang mungkin dah teman-teman baca, mungkin pasti udah pada kenal gitu ya, udah pada tahu, nggak asing lagi gitu ya. Nah, hari ini kita kasih kesempatan untuk ngobrol bareng dengan Mbak Hamidah gitu ya, Mbak Hamidah Rina Mantiri. Kebetulan kalau saya pribadi udah 2 kali ketemu secara offline ya dengan Mbak Hamidah. Pertama kali di Board Game Land, yang kedua kemarin di Leader Camp. Lucu banget pas di board game land tuh nggak sadar gitu kalau itu Mbak Hamidah gitu. Baru pas ngobrol sama Mbak Iki, oh itu Mbak Hamidah, ayo kenal dulu. Oh, Mbak Hamidah. Ya nggak asik, tapi siapa? Astagfirullah, mohon maaf Mbak ya, Mbak Hamidah waktu itu ya Mbak. Nah teman-teman, gimana hari ini, sudah pada makan siang? Sudah eh, mengkondisikan anak-anak gitu ya? Atau sedang melawan ngantuk nih? Kayaknya jam-jam rawan biasanya ya. Nah, jam-jam rawan hari ini kita kasih ngobrol bareng Mbak Hamidah. Mbak Hamidah ini kalau teman-teman ingat juga waktu kita kumpul bahas oleh-oleh leader camp. Oh ini hanya khusus ini ya, pengurus. Beliaulah pencetus lagu Raci. Nah, mana kita putar nih Mbak waktu ada kumpul pengurus untuk bahas oleh-oleh dari LC. Nah, aku mau kenalin dulu Mbak Hamidah. Aku akan coba share screen. Nah, bentar. Nah, nah, Mbak Mida ini adalah saat ini berada di Institut Ibu Profesional sebagai Rektor Institut Ibu Profesional. Nah, beliau ini jejak belajarnya di IP, Masya Allah ya, dari matrikulasi batch 3 sampai ke Bunda Salihah batch 1. Banyak banget nih kayaknya semua dijelajahin sama Mbak Hamidah gitu. Ada Bunda Sayang, Akademi Fasilitator IIP, Kampung Main, Habituasi, Bunda Produktif, Bunda Salihah, luar biasa. Dan em, apa namanya, beliau pernah juga nih sebelum berperan di pusat, beliau pernah berperan di regional sebagai sekretaris IP. Ini sekrek ya Mbak maksudnya ya, sekretaris IP Kalimantan Timur, leader regional IP Balikpapan Raya, sekrek IP Balikpapan Raya, ketua Hima Balikpapan Raya pada 2020, dan juga terakhir di regional sebagai Resource Center IP Balikpapan Raya. Nah, bermain di pusat juga banyak banget beliau, pernah menjadi fasilitator matrikulasi, fasilitator Bunda Sayang, ketua panitia wisuda online Bunda Sayang batch 4, sampai kemarin yang baru saja ini beliau merupakan perajut makna gitu ya di Konferensi Perempuan Indonesia dan juga fasilitator Konferensi Perempuan Indonesia. Dan selain itu beliau juga eh, memiliki program inovasi, yaitu di ekosistem Ibu Pembaharu, Leader Magnetic.id, Program Manager Dakaru, Desa Keluarga Pembaharu, dan juga Leader Wilayah Dakaru, Samarinda, dan Balikpapan. Nah, aku undang langsung kalian naik ke atas panggung, naik ke layar. Eh, Mbak Hamida, boleh dong, aku mau spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Hamida. Bentar. Iya. Nah, gimana kabarnya Mbak Hamida? Alhamdulillah, aku Ya, kalau ketemu sama Mbak Alvina jadi ingat berpelukan. ya Itu ampun, itu ya waktu LC ya, Mbak. yel-yelnya, yel-yelnya
kelompok berapa ya itu? Kok kayaknya yang aku ingat itu Kelompok gitu 3. loh. Kelompok 3. Iya, Oh, iya, iya. alhamdulillah teringat ya Mbak. Ada mau kesan baik nih yang teringat gitu. Berpelukan. Mbak, Mbak Mida sebelum sebelum kita mulai sesi ini, kita mau ice breaking sejenak gitu ya. Kita mau cek gimana sih perasaan teman-teman gitu ya ketika menjadi member IP melalui reaction. Nah, teman-teman boleh ya diklik di kolom reaction gimana sih perasaan teman-teman menjadi member IP karena kan tema kita hari ini gitu. Beda menjadi IPers gitu. Nah, sebelum Mega menjadi IPers, kita mau cek dulu perasaannya hari ini menjadi seorang member ibu profesional. Boleh dipilih-pilih dulu reactionnya, mau yang mana. Itu yang bisa diedit-edit ya. Boleh dicek, dipilih sesuai yang teman-teman inginkan. Aku juga mau cari dulu. Mbak Mita juga boleh ya, Mbak? Cari reactionnya. Aku mau pilih yang ini. Mana ya? Sekarang tuh Emoticon. reaction bisa pakai efek-efek gitu ya. Nah, iya, nih aku udah memilih emoticon menyala, kebakaran gitu. Bukan ya, menyala. Nah, ini udah ada yang reaction, ada Mbak, tadi kok menghilang? Wait. Jadi aku sempat lihat ada yang pakai reaction pakai kacamata itu cool pakai kacamata, ada yang pakai love pink, terus ada lagi. Nah, mana lagi teman-teman? Aku mau cek dulu. Nah, ya kalau bisa di ah di laptop ada kayak gitu nih kayak bisa bergerak gitu. Ini ada roket, ada meroket. Boleh aku mau tunjuk satu orang dulu kali ya. Mbak Dwi tadi aku sempat lihat ada kasih reactionnya hati berwarna pink gitu ya. Boleh dong diceritain Mbak Dwi? Bisa open mic? Dulu, yang lain dulu aja, aku lagi riuh sama bayi. Oke. Itu hatinya Oke deh. bergetar-getar itu ceritanya. Oh, hatinya bergetar. Oke, aku tadi lihat juga ada Mbak Ikik nih. Mbak Ikik pakai emoticon ini nih yang pakai kacamata gitu. Mbak Ikik boleh open mic? Ya. Boleh ceritakan sedikit. Kayaknya Mbak Ikik juga lagi ini ya. eh Riwe. Boleh lagi teman-teman ada yang mau raise hand? Ada yang mau raise hand boleh menceritakan gitu ya kenapa memilih emoticon itu gitu. Tadi ada Mbak yang Dewi pakai lagi emoticon bunga matahari. Siapa ya? Mbak Sri oh iya yang Yulianti mana? ya yang tadi. Mm-mm. Yang mana Mbak? Oh, Mbak Sri Yulianti, kayak tadi kayaknya oh emoticonnya bunga iya. matahari deh. Oh ya boleh. Mbak Yuli, boleh dong open mic. Atau kalau lagi nggak bisa open mic, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau Mbak Yuli biasanya lagi di kantor nih Mbak. Nyambi gitu. Bisa open mic sekejap, atau kalau nggak boleh di kolom komentar ya Mbak. Aku chat ya, oke boleh. Sambil menunggu chat dari Mbak Yuli. Mbak Dewi mungkin available buat open mic sekejap. Oh iya deh, nah, ini udah diwakili dulu. Pertama dari Mbak Dewi ini. Mbak Dewi Mbak izin lewat chat ya. Rasanya penuh cinta deh sebagai member ibu profesional. Karena kita seperti dikembalikan ke inti peran kita sebagai perempuan bahagia. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sambil nunggu Mbak Yuli juga menuliskan di kolom komentar. Mungkin aku sedikit cerita juga ya Mbak, kenapa aku memilih emoticon api menyala gitu. Karena rasanya di member IP itu kita tidak eh apa namanya tidak diizinkan untuk leyeh-leyeh gitu karena setiap playground tuh mau memberi semangat kita ayo belajar lagi yuk gitu. Eh, Meskipun leyeh-leyeh tuh ada istirahatnya itu ada istirahat dengan tetap sambil memaknai diri, mengembangkan diri, menggali lagi potensi diri. Jadi kayaknya rasanya di IP tuh terus mengkobarkan eh kemampuan kita gitu ya sebagai seorang ibu dan juga seorang perempuan. Nah ini ada Baik Kik. Tadi aku sempat memanggilmu. Apakah bisa open mic? Nah, tadi Apa nih? Maaf tadi lagi ini bye. Gimana?
Tadi aku kan minta untuk pakai reaction nih Mbak. Terus Mbak aku lihat memakai emoticon pakai kacamata ya. Emoticonnya pakai kacamata. Oh, Kenapa tuh? Boleh diceritain. ditanyain ternyata ya. Aku nggak tahu sih. Maksudnya pengen yang apa keren banget gitu ya. Aku ngerasa ikut IP itu keren banget. Hmm. Jadi keren banget kayak ibu-ibu belajar IPO gitu. Input, proses, output. Ibu-ibu belajar apa kemarin tadi ya ini Hmm. untuk ada Mbak Mida. Itu berasa keren banget ya. Ngapain sih ibu-ibu di rumah kok belajarnya kayak gitu gitu. Ternyata kalau dipraktekkan itu beneran bikin apa bermanfaat banget buat keluarga itu. Makan di sini dulu banget. Maaf agak macet dikit di akhir, tapi ketangkep ini ya Mbak Almida ya. Kalau eh emang tadi emoticonnya cool gitu ya, pakai kacamata hitam cool gitu, keren banget ibu-ibu belajar hal-hal yang biasanya hanya dipelajari di dunia profesional gitu. Ah. Maafin, aku boleh bersuara nggak? Boleh, boleh dong. Tadi aku juga sempat mau menunjuk Mbak Ria nih, cuman karena aku takutnya lagi di kantor. Nah, Iya sih, emang sih aku lagi di kantor. Tadi aku aku tadi tuh pakai emoticon mata love gitu. Tapi hmm. aku mau ngomongkan itu, tapi aku lebih keinget yang disampaikan Mbak Ikik. Mbak Ikik tadi bilang ibu-ibu belajar IPO. Aku jadi inget, aku kemarin tuh bilang ke suami, aku bilang gini, Mama lagi belajar IPO loh di IP gitu kan. Terus habis itu kata suamiku, hah iya, karena IPO itu kalau di kantor tuh TBK Mbak. Jadi kayak, ah IP mau jadi TBK gitu. Jadi mau jadi perusahaan apa yang terdaftar di Bursa Efek gitu karena IPO karena aku bilangnya IPO aku nggak bilang IPO. Keren kan tadi apa namanya responnya suami tuh pas ngomong gitu tuh hah iya gitu kayak masa komunitas daftar di Bursa Efek gitu jadi TBK gitu jadi nggak bukan IPO yang itu tapi ini input proses output gitu. Nah, kalau itu sih yang sekilas tadi respon yang disampaikan Mbak Ikik. Nah, kalau aku tadi reaksinya kan love gitu ya, kayak bahagia berbunga-bunga karena aku pernah menyampaikan ini di grup bonsai. Kalau aku tuh tipe yang waktu kecil tuh jarang main, kurang main. Nah, di IP itu kayak kayak apa? Aku punya wadah, aku bermain gitu. Meskipun buka, tapi mainnya tuh elegan, bukan yang kekanak-kanakan, bukan orang apa anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa, terus maunya main yang lumpur gitu atau manjat-manjat bukan, tapi bermain yang membuat kita semakin mengenali diri kita. Bermain yang membuat kita tuh jadi mengeksplor, oh aku ternyata bisa loh yang ini, aku bisa loh bikin IPO, aku bisa loh bikin kalau dulu tuh ada juga tentang SWOT gitu ya dulu ya. Kita juga diajarin tuh tentang SWOT gitu-gitu. Jadi aku merasa di IP itu aku jadi banyak main Asik, gitu. jadi banyak main, jadi banyak belajar juga ya Mbak Ria ya. Ya, Terima kasih Mbak Ikik dan juga Mbak Ria. Ke sama. izin rewind dulu spotlightnya. Nah, tadi Mbak Yuli juga sudah sempat mengirimkan di kolom komentar nih Mbak, emot bunga matahari karena hari ini secerah mentari, tapi masih sejuk karena ruangan ber-AC. Ditambah hari ini ada Mbak Mida, jadi melengkapi hari ini tambah ceria gitu. Kenapa kalau lihat bunga matahari kayak identiknya tuh ceria, semangat dan hari yang cerah. Wah, ini kita bisa bikin kuis ya. Coba hitung berapa kata hari ini yang disebutin sama Mbak Yuli. Nah, oke, makasih banyak teman-teman karena sudah memberikan reactionnya dan juga memberikan alasannya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai lagi gitu ya, boleh dong open cam dulu semuanya ya. Kita kayaknya foto bareng dulu. Jadi takutnya di akhir karena sesi bareng Mbak Mida ini biasanya banyak pertanyaan nantinya. Nanti kelupaan malah foto barengnya. Yuk kita foto dulu. Boleh teman-teman open cam terlebih dahulu ya. Nah, boleh cari kerudung, pakai mukena juga boleh. Oke, yang bisa open cap silakan open cap, tapi kalau sedang berhalangan boleh
Oke, siap, Mbak Dian, nggak apa-apa. Nah, hmm, ada satu layar, satu slide ya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Nah, oke, Mbak Mela aman. Terakhir, biar ganjil ya. Nah, terima kasih teman-teman. Pasti udah pada nggak sabar ngobrol bareng sama Mbak Mida. Aku akan langsung serahkan mic-nya kepada Mbak Mida. Silakan, Mbak Mida. Terima kasih Mbak Vin, terima kasih teman-teman IP Tangkot. Sebenarnya agak bertanya-tanya ya. Temanya bangga menjadi IPers, terus tamunya saya. Emang saya kelihatan gitu kalau bangga jadi IPers? Nanti saya runtuhkan loh dengan slide saya nanti. Emang kelihatan bangga gitu. Karena oke, langsung cerita aja deh cerita, karena kalau bilang bangga setiap orang punya definisi masing-masing ya, bangganya bagaimana sih gitu. Aku coba share screen. Ya, aku suka foto ini. Jadi foto dari um, konferensi kemarin. Jadi tidak kelihatan sih orang si Hamidahnya ini juga nggak kelihatan, tapi kelihatan hasil make upnya, muanya di sana, muanya IP di sana gitu. Kemudian juga apa namanya, eh, ada dua tangan mengepal. Jadi ada saya yang di depan, kemudian ada teman satu lagi yang menyambut. Kalau cuma saya sendirian kan kayaknya agak keki ya gitu. Itu kayak di WhatsApp grup ngobrol sendiri, siaran radio gitu. Nggak ada yang ini, nggak ada yang komentarin ya. Ternyata ada yang menyambut, ada di barisan agak di belakang-belakang. Oke, ini saya cerita tentang aku dan ibu profesional. Saya bergabung di ibu profesional tuh, nih, jejak digital tuh tidak pernah, bukan tidak pernah sih, bisa sih kita hilangin gitu. Tapi kan netizen Indonesia ya, bisa banget cari-cari. Nah, ini postingan saya ketika saya masuk matrikulasi. Kenapa saya posting ini? Jadi ketika saya masuk ke WhatsApp grup matrikulasi batch 3 dulu tuh semuanya lewat WhatsApp grup, dan saya bergabung ke matrikulasi bukan karena kenal Bu Septi, tidak, atau tahu Pak Dodi, tidak, atau tahu komunitas lainnya yang ada Bu Septinya, tidak. Tapi apa namanya? Saya tahunya dari seorang teman di Pekanbaru, teman SMA saya. Kemudian dia, ini kok saya nggak bisa pindah-pindah wajah saya ya. Eh, Coba saya stop scan biar wajah saya nggak muncul. Ya, dia sering posting tentang insight dari perkuliahan yang dia dapatkan. Waktu dia juga matrikulasi batch sebelumnya. Terus saya melihat dia itu sosok yang kelihatannya terarah ya hidupnya. Kelihatannya dia tahu ya apa yang harus dia lakukan dengan anak-anaknya gitu. Saya seumuran sama dia, saya satu angkatan SMA. Jadi kayak ngerasa, ini apa sih? Satu saat dia posting lah tentang ibu profesional. Institut Ibu Profesional. Saat itu masih namanya Institut Ibu Profesional. Januari kemudian saya bergabung. Saya ngerasa itu bukan saya banget. Ibu profesional itu bukan saya banget. Ini kumpulan ibu-ibu gitu. Yang saya tuh bukan ibu-ibu banget. Maksudnya bukan ibu-ibu banget gimana? Karena saya pertama, mungkin seperti teman-teman di member di IP Tangkot ya, banyak yang kerja ranah publik. Ketika saya masuk di WhatsApp grup matrikulasi, itu semuanya teman-teman saya itu homeschoolers. Jadi saya ngerasa kayak ibu yang jahat untuk mengirimkan anak saya sekolah, sedangkan ibu-ibu di grup itu ibu-ibu yang memfasilitasi pendidikan anaknya sendirian langsung gitu. Saya tuh enggak. Tapi saya enggak, ya pantang, ketika sudah masuk ke sesuatu itu saya pantang mundur. Artinya ya udah hadapin aja, kamu udah daftar di sini, ikutin aja gitu. Ikutin saja bahwa mungkin ya ini muncul ini tiba-tiba gitu. Nggak ada yang kebetulan ya dalam hidup, itu adanya kebenaran. Jadi ya boleh jadi saya masuk IP ini sesuatu yang saya nggak suka, mungkin dia akan baik buat saya. Atau baliknya nanti saya berpikir saya mending ikut yang lain misalnya, atau saya nggak ikut apa-apa misalnya, tapi itu nggak bagus buat saya. Dan ini postingan saya ketika saya pertama kali dapat NHW 1, nice homework 1 di matrikulasi. Jadi pekan pertama. Jadi kalau ditanya,
bangga nggak sih jadi IPers? Dulu pertama kali masuk saya nggak, ini yang terbersit saya gitu. Tapi Allah Maha tahu ya gitu. Allah Maha tahu. Kenapa saya tetap diteguhkan untuk ayo belajar, kamu tuh harus belajar. Nah, kemudian matrikulasi selesai. Saya matrikulasi batch 3, periodenya waktu itu Januari, awal Februari sebenarnya sampai April. Nah, kopdar nih ketemuan sama teman-teman di Balikpapan di saat masih ini. Itu masih nggak bisa ngeblend dengan teman-teman. Nggak tahu teman-teman di Tangkot pernah nggak? Pertama kali ketemu teman-teman iPods ngerasa kayak, kok saya belum bisa ngeklik ya. Saya belum bisa fit in ya. Ya tadi latar belakang saya karena saya yang ibu bekerja ranah publik saja gitu ya. Kemudian sebenarnya ranah publiknya juga bukan yang kantoran, saya freelance. Sesekali bisa di rumah, sesekali bisa bekerja di lapangan gitu, karena saya riset. Saya ketemu sama teman-teman yang satu angkatan, kok tetap belum ngeklik ya gitu. Saya ngerasa tetap belum ngeklik, kenapa ya? Nah sampai akhirnya saya ikutin dan sebenarnya banyak denial ketika matrikulasi itu adalah eh, saya belum kenal Bu Septi, benar. Saya mungkin teman-teman yang lain tuh saya juga heran, kok mereka bisa masuk ibu profesional sudah kenal duluan, sudah kenal duluan. Saya sama Bu Septi udah kenal duluan dengan Padepokan Margosari, udah kenal dengan anak-anak Bu Septi. Emang Bu Septi siapa sih gitu? Apakah saya mencari tahu saat itu tidak gitu? Karena ya sebatas CV saja kan, gitu. Sebatas CV saja. Jadi kayak belum mengenal sosoknya dan kenapa Ibu Septi ini menjadi eh, bukan idola ya, tapi jadi panutan buat teman-teman yang kemarin waktu itu satu batch sama saya. Kalau saya matrikulasi, ini aliran rasa saya. Ini fotonya beneran foto saya yang ambil sendiri. Jadi saya waktu itu tugas di Makassar dan ini di Benteng Rotterdam. Kemudian pas memang saya ingat ada foto yang saya suka dari sini. Ini foto ini saya ambil dan kebetulan itu fotonya jendela-jendela, isinya 9. Kayaknya ada lebih deh. Jadi itu analoginya adalah matrikulasi itu kayak jendela buat saya. Ada 9 tugas, 9 NHW, dan ketika mengerjakan tuh hasilnya bilang, saya aja ngerjain jurnal tuh saya berasa tertampar-tampar. Saya bilang, lebay. Kok jahat banget saya. Ya itu karena masih denial ya, lebaynya karena kenapa sih kok pada gitu amat sih? Saya kok masih belum fit in nih, belum ngeklik sama ibu profesional nih gitu, belajar. Saya belajar aja. Terus kenapa gitu ya? Setiap mengerjakan NHW saya bersungut-sungut dan ngomel gitu. Denialnya tinggi banget. Mengomel-ngomel karena yang dikatakan Bu Septi itu semuanya benar. Lewat NHW itu, lewat materi-materi itu benar. Saya tuh begitu betul. Cuma saya merasa denial karena siapa Bu Septi ini yang bisa menunjukkan kesalahan saya? Saya salah ternyata selama ini dalam memaknai peran saya sebagai seorang perempuan, istri dan ibu. Saya salah ternyata dalam mengasuh anak. Ada eh, meninggikan gunung, bukan meratakan lembah. Banyak quotes-quotes yang ya akhirnya benar. Oh ini maksud pasien saya dulu, bahwa dia tertampar-tampar. Tapi apakah saya merasa jadi terbelenggu dengan matrikulasi itu sendiri? Ternyata tidak. Tidak ada paksaan di ibu profesional loh. Kamu mau masuk-masuk gitu ya, mau keluar juga silakan. Gak ada paksaan apapun. Tapi saya melihatnya sebagai jendela yang saya di rumah aja, saya buka HP, saya terhubung dengan materi-materi yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kenapa saya merasa terenyuh gitu. Dan ini ada kalimat terakhir saya nih, karena hidup bukanlah tentang kompetisi. Jadi ketika saya masuk di ibu profesional, saya merasa tetap nyaman. Saya karena merasa tidak dibandingkan dengan keluarga yang lain. Saya tidak dibenturkan antara ibu yang homeschooler sama ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah formal. Antara ibu yang ranah publik dengan ibu yang ranah domestik. Saya tidak dibenturkan dengan itu. Ibu profesional menerima saya apa adanya. Dan ya akhirnya gitu sertifikat lulus gitu di matrikulasi selama 3 bulan. Waktu itu masih batch 3, tanda tangannya langsung founder dong. Nah tentang kepengurusan, it's all start here. Ini kapan? Ini itu Agustus 2017. Jadi saya selesai matrikulasi bulan April. Ternyata ada dulu tuh kalau untuk jadi pengurus regional, syaratnya adalah ditawarkan sebenarnya. Dari matrikulasi udah ditawarin loh gitu. Siapa yang mau jadi pengurus? Kalau mau jadi pengurus, nambah NHW-nya 2 lagi, mau nggak? Saya waktu itu tidak mau, karena saya ngerasa saya nggak fit in di ibu profesional, apalagi saya harus jadi pengurus. Nggak bisa saya. Dan tawaran pengurus saat itu cuma leader, manajer keuangan, kemudian manajer offline, manajer online. Dan ini
udah habis lah sama teman-teman saya yang lain, bukan saya banget ini, saya nggak bisa. Akhirnya saya melewatkan itu. Tapi ada teman waktu itu namanya Mbak Rini, mungkin kalau teman-teman ingat di IP dia Mbak Esti Rini satu regional dengan saya, dia yang ngelihat saya gitu. Jadi penting banget ya ternyata kita itu punya empati dan peka. Jadi Mbak Rini tuh lihat saya itu pingin terlibat, tapi saya nggak merasa punya peran di sana. Dan Mbak Rini melihat saya itu bisa sesuatu, saya punya potensi, cuma saya nggak tahu gimana caranya. Penting banget punya teman yang kayak gitu, yang kayak Mbak Rini ini ke saya. Dan dia tawarkan, Mbak, mau nggak? Kenapa dia nawarkan ke saya? Selama matrikulasi, saya selalu menjadi ambil peran. Jadi ada ingat quotes waktu matrikulasi itu adalah ibu profesional itu tidak ditunjuk, gitu ya. Ibu profesional itu mengajukan diri. Jadi saya pernah mengajukan diri jadi koordinator mingguan, jadi yang rekap jurnal zaman dulu ya. Itu pun saya bikin Google Form sendiri, gitu. Saya belajar Google Form pertama kali di matrikulasi. Kemudian ketika Bunda Sayang, Mbak ini sebagai ketua kelas, di matrikulasi dia ketua kelas, di Bunda Sayang, saya ngajukan diri. Saya jadi sekretaris, ngurusin data lagi. Saya senang. Kemarin asik tuh belajar Google Form. Saya senang apa yang saya buat digunakan oleh teman-teman saya, bermanfaat buat teman-teman saya. Saya senang membantu teman-teman saya yang nggak bisa akses. Gitu. Dan Mbak Rini ngelihat itu. Dia tawarkan, mau nggak jadi sekretaris untuk event ini? Ini event playdate gitu. Event playdate pizza maker, gitu, bikin pizza. Nah ini event pertama saya. Makanya jadi kayak epic banget foto ini saya simpan. Karena di sini mulainya. Di sini saya merasa saya punya peran loh. Saya bisa bisa membuat peran saya sendiri gitu. Saya kalau di ibu profesional regional saya tidak ada peran itu, saya buat sendiri peran itu. Saya akan mencari, saya akan tahu bisa menempatkan diri saya di mana. Jadi mulai dari sini jadi jadi sekretaris untuk event ini. Nah kemudian ini juga nggak sengaja. Jadi dulu syaratnya kalau mau regionalnya tetap bisa menerima member baru gitu ya, harus mengirimkan calon fasilitator. Nah, saya mendaftarlah jadi calon fasilitator. Ternyata di form itu bukan hanya calon fasil, jadi terjebak ya, karena formnya itu ada dua, langsung gitu continuous. Satunya fasil, satunya jadi pengurus. Dan ternyata setelah selesai jadi fasil, saya masuk ke grup pengurus. Saya bilang, kenapa saya masuk ke grup pengurus? Ya Mbak, selamat, kamu pengurus baru, katanya. Jadi saya jadi pengurus regional itu nggak sengaja. Dan senang banget ternyata di menjadi peran fasilitator di ibu profesional. Di peran pertama saya di pusat gitu ya. Bersama teman-teman regional yang lain. Kami rata-rata lulusan matrikulasi juga baru-baru. Dan itu kayak kekeluargaan. Saya matrikulasi batch 3 baru lulus. Matrikulasi batch 4 sedang berjalan. Kemudian saya kayak kakak yang lebih besar menyambut member-member baru di matrikulasi batch 5. Oh, kayak gini tuh ibu profesional. Saya pikir saya cuma masuk ke sini untuk belajar doang loh. Saya nggak expect apa-apa. Ini mungkin kalau ngerasanya kayak, duh kok terjebak banget ya gitu. Maunya masuk ke komunitas yang belajar kok jadi pengurus ya, kok jadi gini. Dan ternyata kalau teman-teman udah biasa sehari-harinya senang gitu, apalagi yang kayak saya dulu mahasiswa yang suka organisasi ya kayak kura-kura gitu ya, mahasiswa kura-kura kuliah rapat gitu. Itu senang banget ketika di IP. Dan senangnya itu bukan karena disuruh, tapi kayak saya dulu suka nawarin, boleh nggak sih saya buat badge begini? Boleh nggak sih saya buat form begini? Boleh nggak sih saya kasih apresiasi ke mahasiswa gini? Boleh nggak sih di grup? Jadi setiap kasih nanya boleh boleh ini sampai nggak ada. Ada kan? Semua boleh kecuali yang tidak boleh. Dan itu kayak melegakan sekali buat saya, pengurus baru. Jadi kayak enak banget ya IP ya. Semua-semua boleh gitu. Dulu gitu. Padahal saya nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nemenin. Pengurus dulu masih sedikit. Tapi itu senang banget ternyata diberi kebebasan untuk kalau memang kamu mau aktif, silakan. Dan ini apresiasi bagi saya dan saya simpen ini. Gitu. Nanti saya tunjukin deh folder di Google Drive saya simpan portofolio saya selama di ibu profesional. Nah, tadi 2017, tahun 2018, ini pertemuan saya pertama kali dengan Bu Septi dan Pak Dodi. Gimana rasanya ketemu? Oh, starstruck. Nggak bisa ngomong, nggak tahu mau ngomong apa. Gitu. Tapi cuma foto bareng. Nggak banyak ngobrol. Cenderung menghindari malah, karena nggak tahu harus kalau ketemu sama founder harus ngomong apa. Gitu. Dan ini komplit, ketemunya nggak cuma sama Ibu dan Bapak, ketemunya sama Pak, sama Elan nggak ada. Sama Ara dan Enes. Gitu.
mereka berempat mampir di Balikpapan, ada acara di Bontara. Kemudian Aprilnya saya berkumpul dengan regional-regional yang lain, perwakilan di Leader Camp di Salatiga. Ini fotonya di rumahnya Bu Septi. Yang di sebelah sini nih, yang hitam ini, sekarang jadi studionya dapur obrolan dapur ibu. Ini tahun 2018. Nah, kerasa gimana gitu, ketemu sama teman-teman yang lain. Kayaknya sejak di sini, sejak di Leader Camp, apa terus langsung semangat, senang gitu. Ini kalau mau mencari tahu, ini Ibu Septi. Yang ini kerudung biru sendiri dan tren kuning ini. Kemudian siapa ya di sini lagi? Oh, ini saya di sini yang kuning di depan. Ada Unines yang warna pink di sini. Ada Mbak Farda yang rektor pertamanya institut. Di sini banyak teman-teman yang sudah lama-lama banget gitu ya. Dari berbagai regional kumpul. Kita naik angkot ke sininya. Kita bareng berseptik. Dan apakah terus kalau ketemu para leader, ininya nyetrum ya semangatnya. Bangga gitu sebagai hyper. Jujur pengalaman saya ketemu teman-teman hyper seluruh regional di seluruh Indonesia di Leader Camp itu saya agak kecewa. Kayak gini ya Ibu Profesional, ketika saya bilang, dan saya mengeluh pada suami saya. Kayak gini ya Ibu Profesional, kenapa? Nggak ada tuh yang nyapa-nyapa saya, nggak ada tuh yang mau kenalan sama saya, nggak ada tuh yang mereka cuma nyapa-nyapa sama yang udah kenal aja. Yang lain-lain enggak. Itu pengalaman saya. Tapi pengalaman itu jadi membuat saya belajar bahwa ternyata nggak enak kan kalau dibegitukan. Jadi jangan melakukan hal itu pada member yang lain. Ketemu sama Bu Septi itu nyetrum. Ketemu sama Bapak dan Ibu itu nyetrum banget. Akhirnya saya kejar beliau dan kebetulan ada event di Pontianak. Sama-sama Kalimantan ya. Jadi saya dari Kalimantan Timur terus kemudian ke Kalimantan Barat. Dan karena saya memfasilitasi tadi, menjadi fasilitator di matrikulasi batch 5, saya janjian. Ini hasilnya dan ini para matrikansnya. Jadi senang banget. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa kayaknya udah biasa ya, jadi kayak kopdar itu sudah biasa. Mungkin jadi kesannya lah, kita kalau ketemuan gampang lah, take for granted akhirnya. Tapi bagi kami yang di luar Pulau Jawa gitu ya, itu susah banget untuk ketemuan karena jauh-jauhan, benar-benar beda provinsi kadang, beda kabupaten, beda kota. Jadi ketika saya punya kesempatan untuk bisa ketemu sama mahasiswa saya yang saya fasilitasi ketika dimatrikulasi, itu senang banget. Nah, 2019, tadi ada yang nanya, tadi Mbak Apin kan nanya, ini sekretaris regional ya? Bukan Mbak Apin, saya beneran sekretaris saat itu. Dan itu posisi baru. Jadi ketika saya ditawarkan oleh leader regional tahun 2018, mau nggak jadi sekretaris? Saya bilang, emang ada posisi itu di regional, di Ibu Profesional? Ada, sekarang baru, mau nggak? Mau. Ya udah, saya jadi sekretaris saat itu. Dan di tahun 2019, setelah saya ikut leader camp, saya jadi leader regional Balikpapan Raya. Sebelumnya IP Kaltim. Jadi berpencar Mekaran. Kaltim itu ada jadi 3 regional, Balikpapan Raya, Samkabar, isinya Samarinda, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara, disingkat jadi Samkabar, dan Bontara, Bontang Raya. Jadi ada Bontang Raya, ya. Ada Berau dan Kutai juga di sana. Jadi ini tim pengurus saya saat itu dan berkesan sekali menjadi leader pertama kali di sana. Jadi kalau misalnya member atau pengurus sekarang suka nanyain ada job desk nggak ada. Kalau saya justru ketika di IP itu hasil ketemu sama ibu ya, buatlah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhanmu dulu, kebutuhan keluargamu, kebutuhan pengurusmu. Ada member yang hadir atau tidak. Yang penting itu kebutuhan dari yang mengambil peran terpenuhi. Makanya kalau dalam setiap event yang paling di depan adalah para panitia karena mereka lah yang paling membutuhkan. Mereka lah yang memungkinkan itu terjadi. Dari 2019 karena saya leader ada konferensi Ibu Profesional di Jogja tahun 2019 ini karena saya juga fasil Bunda Sayang. Jadi ketika di Jogja senang banget ketemu 2 kali ketemu gitu banyak orang. Di sini ada leader regionalnya, ada dulu ketua komunitas UNECI ya. Nih, ini ada UNECI, ada Mbak Umi, ada Mbak Woro Jakarta, ada Bu Denur, ada Mbak Mauna Cirebon Raya, ada Mbak Nia Depok, Mbak Sasa, ini dari Kaltara, ini dari Surabaya, Teh Alia, ini dari Ratna Zahra, dari
Sumatera Utara ini Mbak Ismi, saya lupa kalau Mbak Ismi Tangerang mana ya. Kemudian Uti Neni gitu. Ini dari Payakumbuh kalau. Nah, jadi ketika event besar ibu profesional sebagai pengurus tuh selalu dapat ganda. Jadi kalau di regional saya bisa ketemu sama leader regional ketemuan gitu. Kemudian dengan para fasilitator juga ketemuan juga di sini. Jadi fasilitas sebenarnya kalau dilihat ada yang sama sih gitu. Mereka leader, mereka juga fasil sama Biyong juga. Nah, di tahun 2020 saya lanjut lagi dari matrikulasi ngefasilitasi, kemudian jadi fasilitator lagi untuk Bunda Sayang batch 4. Jadi waktu itu dulu perkuliahannya dibagi periode, jadi kayak semester-semester gitu ya. Saya dapat, kalau tadi matrikulasi dapatnya di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Tengah. Nah, ketika Bunda Sayang saya dapatnya di Bunda Sayang Sulawesi, gitu, di Makassar. Dan ada Ya. satu kejadian yang saya bisa ketemuan karena saya ada tugas riset di sana. Saya berkumpul sama mahasiswa saya, jadi ketemu gitu. Dan ini yang bikin kita tuh berkesan ya. Teman-teman IP ini baik-baik banget ya. Kalau diajakin ketemuan tuh bisa loh gitu. Ternyata sisterhood-nya segitu banget ya ibu profesional. Dan saya nggak bicara masalah tentang bangga sebagai Ivers, tidak. Tapi kayak ibu-ibu IP ini ibu-ibu yang baik-baik banget ya. Gitu. Lihat aja kalau misalnya komen-komen di media sosial, walaupun kita dari dulu udah pakai media sosial, mengakses media sosial sebagai ibu profesional. Tapi komen-komen kita tuh santun-santun, ramah-ramah. Justru engagement rate-nya Instagram kita rendah kan, karena nggak pernah dikomenin sebenarnya. Jadi bingung mau komen apa ya gitu. Masa cuma ngomong wow keren, wow keren gitu kan? Apa gitu. Tapi itulah kita gitu. Jadi saya bukan masalah bangga sebagai Ivers, tapi kayak ini tuh value kita kali ya gitu, ibu profesional seperti ini ya. Dan ini adalah yang perpisahan saya dengan regional. Kenapa saya jadi magika di Bunda Cakatan Batch 2? Karena saya seleh dari sekretaris region. Jadi setelah jadi leader regional, kemudian new chapter berpindah jadi wheel structure, saya jadi sekrek. Kemudian setelah saya mendapatkan penerusnya, gitu. Jadi ketika jadi sekrek, saya sempat jadi merangkap Kahima, merangkap jadi leader Lumung Ilmu. 4L, lu lagi. Makanya semua perkuliahannya ada. Kemudian kampung komunitas saya batch 1. Habituasi sejuta cinta saya batch 1. Karena apa? Ngerasa regional saya nggak boleh ketinggalan. Karena kalau saya ketinggalan, member teman-teman saya di regional ketinggalan akses. Jadi saya mengambil peran, apakah karena terpaksa, Mbak? Tapi saya senang memaksakan diri saya untuk mengambil peran itu. Kenapa? Karena saya merasa ada tanggung jawab. Jadi bukan masalah suka dan terpaksa, tapi masalah saya merasa bertanggung jawab. Dan ini perpisahan saya dengan regional. Sejak itu saya sampai sekarang masih di grup pengurus regional. Jadi teman ngobrolnya mereka, karena saya tahu rasanya nggak enaknya jadi pengurus regional yang nggak ada temannya. Nggak ada yang diajak ngobrol. Siaran radio sendiri di WhatsApp. Karena itu sejak saya seleh dari tahun 2020 akhir sampai sekarang, periode 2024, saya masih ada di grup pengurus. Dan tadi ini CV-nya ya. Iya, kalau tahun 2018 itu sekretaris, beneran sekretaris. IP-nya Kalimantan Timur. Jadi kalau mungkin disebutnya sekarang Manop kan, Manop. Kemudian jadi leader. Dulu namanya leader, sekarang jadi namanya sekrek. Gitu. Itu saja yang, ini undangan dari Tangkotnya bikin saya jadi ini deh. Jadi flashback. Jadi nostalgia. Jadi ternyata, oh ya, tadi ada yang mau saya satu share. Oh, apa tuh Mbak? Masalah banget nih. Emang kayak kita perlu banget gitu ya. Saya pribadi jadi tahu gitu sejarahnya Mbak Hamidah itu ya, maksudnya nggak yang langsung jatuh cinta gitu, butuh proses ternyata ya Mbak. Wah, Iya, ini eh, ini yang tadi Mbak singgung ya, iya, drive-nya Mbak Hamidah. saya punya Hmm. foldernya khusus untuk kuliah IP. Nah, ini isinya adalah batch. Ya, jadi kalau setiap kali dulu kalau training-training kan harus daftar ini Hamidah untuk CSLU training, ini data RCIP nasional untuk lomba-lomba. Ini saya masukin di sini semua. Nih, saya mau kasih lihat yang batch dan KHS. Ini sertifikat perkuliahan ada di sini semua nih. Sertifikat buncek, sertifikat ini. Nah, ini teman-teman pada bikin nggak gitu. Di sini kan nggak. Mungkin agak-agak ada yang memalukan lagi nih.
Nah, badge aja saya simpen loh Mbak Ria, badge bunuh saya itu saya simpen. Kita angkatan kan. Tuh, saya simpan karena ada namanya kita dulu tuh gitu. Saya simpan. Ini KHS saya juga saya simpan. Kenapa sih? Karena ada perasaan saat itu ya. Ada masa di mana saya stop dari ranah publik, jeda, ambil jeda, walaupun masih riset ya, gitu jeda. Kemudian saya merasa perlu banget, masa iya sih? Kalau saya punya profil di LinkedIn, itu kan profil secara profesional pekerjaan domestik, pekerjaan ranah publik ya. Terus saya bilang ada 1 tahun yang saya kayaknya nggak banyak perkembangan, tapi masa sih saya nggak ada berkembang gitu ya? Masa sih saya bilang gitu. Coba saya ingat-ingat lagi. Terus ternyata saya lihat Google Drive saya. Setahun ini saya full kuliah loh. Sejurnal tiap minggu. Setiap hari jurnal bonsai. Masa nggak saya masukin CV? Saya masukin itu ke Google Drive. Jadi itu pencapaian saya. Gitu teman-teman. Silakan Mbak Apin. Saya Wah, kembalikan ke Mbak Apin. menarik banget nih. Bisa memasukkan apa namanya di CV pengalamannya kuliah di Bunsai. Jadi saya jadi penasaran itu di CV profesional ya Mbak atau di CV khusus IP gitu. Misalnya kan ada Di ada khusus dua IP. CV ya. Di khusus IP. Ah, Ini sebentar saya lagi share. Ini bukan oke. fall celebration. Agak rada-rada memalukan tapi nggak apa-apa biar aja ya. Buat pembelajaran. Karena pembelajaran bahwa saya kalau dibilang bangga nggak tahu ya bangga apa sebutin itu ya. Ini CV saya dulu norak banget nggak sih, Dad? Magang aja saya tulis, panitia cooking class aja saya tulis, nggak mau rugi saya. Panitia kopdar dan wisuda offline saya tulis, calon sekretaris saya tulis. Ada teman-teman kalau teman-teman banyak event di regional, ambil peran, ditulis di sini banyak. Coba tuh panitia apa kedamkar, panitia sejuta cinta donasi korban kebakaran saya tulis, semua saya tulis. Ini zaman dulu ya, ini sekarang saya berani buka ini karena nomor NIM kita udah bukan ini. Ini zaman dulu kan kita dapat kartu member itu. Jadi emang Wah, luar perlu biasa. banget biar ada kerasa apa namanya, bukan kebanggaan ya, tapi kayak nggak mungkin kita itu sebagai perempuan, sebagai ibu itu kayak kosong-kosong banget gitu. Sebenarnya berkembang kok, belajar kok. Lihat aja di Google Drive, lihat aja di jurnal-jurnal kita gitu. Gitu Mbak Pin. Oke, nah ini aku juga jadi teringat nih Mbak. Kadang itu kalau ini adalah kayaknya problem pengurus kalau misal mau cari teman-teman yang padahal mau sharing aja gitu kayak misalnya ada MOTD gitu. Mereka tuh kayak aduh aku tuh belum ada apa-apa nih di IP gitu. Padahal kalau mereka list seharusnya kan udah banyak banget ya udah pernah ikut matrikulasi, jadi masih merasa iya aku tuh belum apa-apa, iya aku belum ini gitu. Kalau disuruh sharing tuh kayak nggak mau sering dapat penolakan karena itu di aku belum belum ngapa-ngapain nih di IP, padahal udah ngapa-ngapain kan sebenarnya gitu. Nah ini menarik banget tadi sharingnya dari Mbak Mida ini. Em, apa namanya kalau ada yang bisa jatuh cinta pada pertama kali ikut IP, ada juga ternyata yang harus menggali gitu ya, harus main cari eh apa namanya, harus denial dulu nih kayak Mbak Hamida kayak gitu-gitu. Mbak aku jadi penasaran nih, em, apa sih yang tadinya tuh dari mungkin kan dari sisi denial dan merasa apa yang diomongin ibu itu benar gitu, ada pilihan nih sebenarnya untuk Mbak Hamidah itu menyerah gitu. Tapi kenapa gitu Mbak Hamidah ini tetap melanjutkan gitu, tetap meneruskan untuk belajar di IP ini. Ini boleh dong di highlight lagi. Iya, kayaknya saya merasa belum dapat sesuatu. Kayaknya belum dapat deh. Saya ngerasa belum terjawab deh. Dan jawabannya itu ketemunya selalu ketika ketemu Bu Septi. Ketemu sesinya, bisa jadi ketemu sesinya Bu Septi langsung. Karena kita perkuliahan langsung dengan Bu Septi itu baru dapatnya di Bunda Cekatan ya. Saya sudah nunggu berapa tahun tuh berarti. Kita Bunda Cekatan tahun 2020 ya Mbak Iki ya. eh, Batch pertama. Jadi kayak saya merasa belum dapat kenapa Bu Septi. Gitu. Apa yang beliau perjuangkan? Kenapa quotes-quotesnya kok kayaknya menghujam jantungku banget ya, gitu. Dan saya bilang, Bu Septi baru rumah tangga loh, tapi dia bisa bikin begini.
Kalau Mbak Iki kan dulu suka ngomong, kalau dia bisa, kenapa nggak dia aja? Tapi kalau saya jadi kayak ngeliat, iya sih. Tapi eh, selain denial yang tadi ya, Mbak Apin, ada denial yang lain yang sering dibenturkan para pengurus ke saya. Kamu ngerasa nggak sih kayak dimanfaatin sama Bu Septi? Ini saya ngomongnya jujur banget. Di regional tuh sering ketemu ngomong kayak gitu. Bu Septi dapat Ashoka, dulu yang Facebook Fellowship ya. Sana, kita dapat apa? Regional masih harus mencari dana kas sendiri misalnya. Kalau kegiatan-kegiatan nggak bisa, padahal kita ada ya anggaran itu. Sebenarnya dapat apa sih? Udah disuruh ikut perkuliahan kayak gini susah-susah banget, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, Bunda Salya. Batch pertama itu susah semua kayaknya menurut saya. Dan nggak bahagia saya ngejalaninnya. Jadi, kecuali Bunda Produktif ya. Karena ketika di Bunda Produktif saya bisa bahagia karena sudah tahu polanya. Oh, Bu Septi ngajak main. Oke Bu, saya main deh. Gitu. Saya buat happy, saya bawa enjoy. Karena waktu di Bunda Cekatan saya nggak terima tuh. Gimana, apa ceritanya nih kuliah diajak yang gojek-gojek begini, saya nggak bisa belajarnya gini. Emang belajar harus gini banget ya? Jadi saya I feel you gitu mahasiswa, ketika mahasiswa juga ngerasa, Mbak, kenapa sih Bunda Cekatan harus gini banget gitu. Saya pernah ngerasain itu. Jadi kenapa nggak berhenti aja? Karena saya ngerasa nggak dapet, belum dapet gitu. Sayang banget saya belum dapet, Mbak Pin. Masa harus mundur, rugi saya. Jadi saya ngerasa harus dapat lagi. Dan ternyata setelah beberapa kali event, ketemu dengan Bu Septi, ketemu. Nah, ini tadi yang bikin saya terus menerus pengen di Ibu Purwosana karena dulu, karena saya riset ya, riset ini jadi researcher, jadi setiap kali saya tugas dinas, tugas luar kota, saya selalu bisa nyari ini alumni, teman alumni saya waktu kuliah. Saya ketemuan. Tapi gimana ya, udah ketemu sama teman yang lama, ternyata ketika ketemu itu kok kayak udah nggak nyambung ngobrolannya. Tapi sejak ada ibu profesional yang di regional, di berbagai regional ada, kalau saya ketemuan sama teman-teman ibu profesional, kok langsung nyambung ya, ini bukan so akrab, tapi kayak obrolan kuliah, obrolan kegiatan regional, obrolan bahasan di pusat, itu selalu nyambung dan ibu-ibu IP ini baik-baik banget gitu loh. Itu yang bikin saya seneng di IP, saya bertahan di sini dan kayak ngerasa, apakah sudah dapat nih dari Bu Septinya? Ibu itu menurut saya pribadi, ibu itu ibu-ibu banget. Ibu itu kayak bawang yang kalau kita kupas lapis demi lapis itu kayak kayak kesannya nggak dapat apa-apa tapi bikin nangis. Bikin, oh gini tuh Bu maksudnya, oh saya paham. Jadi materi-materi di matrikulasi itu saya baru pahamnya setahun kemudian ketika saya memfasilitasi. Materi-materi di Bunda Cekatan saya baru pahamnya itu setelah saya memfasilitasi Buncek 2, kemudian Buncek 3, pembaruan lagi, saya Buncek nemenin teman-teman yang sekarang Buncek di Buncek 4 dan Buncek 5, itu selalu merasa mendapat, oh kemarin yang saya pahami itu baru sekian. Seiring saya ngambil peran, nambah lagi sekian. Bunda Sayang pun sama ketika mendampingi teman-teman Bunda Sayang. Oh ternyata dulu yang saya pelajarin itu cuma segini. Dan sekarang ketika memfasilitasi di belakang layar dan belajar lagi sama ibu langsung, nambah sedikit-sedikit. Jadi apa kayaknya kalau saya masih di sini saya bakal nambah lagi deh dikit-dikit. Gitu. Baik, makasih banyak Mbak Mida untuk jawabannya. Jadi kayak emang bener banget ya kalau ketemu Bapak sama Ibu itu kayak vibes-nya ibarat HP yang lagi lowbat terus habis itu langsung dicas gitu. Ada aja momen-momen entah itu apa namanya cerita Ibu atau dan Bapak atau mungkin sesimpel kayak kalau kita berinteraksi senyum aja tuh sama ibu dan bapak itu kayak kayak mengeluarkan mengeluarkan energinya gitu ya mungkin sekarang udah sepositif itu ya sepositif vibes itu. Nah teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh banget kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh open mic nanti langsung tanya langsung ke Mbak Mida atau boleh lewat kolom chat. Nah, ini kayaknya lagi pada merenung gitu ya Mbak. Nah aku kayaknya di IP udah dapet apa ya, udah kasih apa ya. Lepas dari sesi ini kayaknya kan kayak gitu deh Mbak ya. Tapi harapannya teman-teman bisa ambil highlight penting dari obrolan bareng Mbak Hamidani tentang ayo jangan mau rugi di IP. Cobain untuk berperan ya. Mungkin teman-teman belum apa namanya
belum klik banget karena belum pernah ambil peran nih kayak Mbak Mida. Coba ambil teman-teman. Boleh dong siapa barangkali ada yang mau bertanya gitu atau curhat atau sharing boleh banget nih sama Mbak Mida. Lipstiknya filter lipstiknya pindah kanan Pindah nih. ya. Jadi ketahuan lagi pembahasan ngebahas lipstik. Saya tuh lihat CV dulu waktu matrikulasi ada timnas itu berkunjung ya ke WhatsApp grup gitu ya. Kemudian ketika perkenalan, saya lihat perkenalan timnas waktu itu Mbak Utami. Jadi Mbak Utami Sadikin, terus saya lihat Mbak Utami juga dari admin WhatsApp grup, kemudian jadi apa di regional gitu. Dan saya waktu itu pertama kali ngeliat CV-nya Mbak Utami itu kayak membatin aja gitu. Keren ya, berjenjang seperti itu belajarnya. Karena yang ngambil perannya dikit-dikit tahu-tahu, oh memang dia memang pantas memegang peran yang lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi karena dia sudah pengalaman di situ. Dan itu yang bikin saya betah kemarin berlama-lama di regional ya, karena kalau di regional kan nggak ada banyak orang, hanya lu lagi, tapi itu sebuah keuntungan sebenarnya. Artinya ya cuma kita aja yang mau belajar dan terbuka kesempatan yang sangat luas. Jadi peran itu bisa kita ciptakan. Boleh nggak Bu saya jadi ini? Kalau pokoknya kalau nanya sama Bu Septi, Bu boleh nggak kita jadi begini? Bu boleh nggak gini? Boleh, boleh. Mau jadi apa? Mau bikin apa? Boleh. Semua boleh kecuali nggak boleh. Jadi itu yang bikin saya ya, kalau teman-teman ngerasa di regional kayak, terus saya nggak tahu harus berbagi apa, kan prinsip itu sharing is caring ya, berbagi dan melayani. Saya berbagi ilmunya nggak banyak karena kebanyakan ya teman-teman di sini kan butuhnya parenting, sedangkan saya bukan praktisi di sana. Ilmu-ilmu yang lain saya juga kurang paham gitu ya waktu itu. Dan akhirnya yang saya ambil adalah peran melayani. Saya mengambil peran sebagai pengurus. Ternyata saya ada manfaatnya juga loh. Saya bermanfaat juga loh buat teman-teman saya. Karena ada teman-teman saya yang nggak ngerti caranya dulu gimana upload jurnal di Google Form, nggak ngerti caranya buat Google Form, nggak ngerti caranya ngefilter di spreadsheet. Dan itu biasanya kerjaan ibu-ibu yang ranah publik tuh yang lebih paham atau lebih suka gitu utak-atik laptop dan komputer. Dan saya merasa dapat tempat di ibu profesional gitu. Jadi kalau teman-teman, dan ini nih yang bikin saya makin kenal dekat juga sama teman-teman Pangkot, karena Mbak Iki itu suka ngajakin teman-teman regionalnya ya ke pusat. Mbak Iki, kamu dimarahin nggak sama teman-teman regionalmu, Mbak? Kau nggak berkiprah dulu di regional sih gitu. Bye. Ya, Coba tanya aja yang diajakin tuh Mbak, marah nggak mereka? karena ketika ada teman-teman dari regional gitu ya ke pusat, versiannya kalau dari pusat sih saya selalu nanya, minta tolong dong coba rekomendasiin dari sekreknya. Sekreknya harus tahu dulu, bukan berarti saya nggak ngizinin ya, tapi kenapa sekreknya perlu tahu? Biar dia tahu membernya ada yang potensial, tapi mungkin kapasitas atau kompetensinya dia saat ini belum terlalu dibutuhkan di regional gitu. Sedangkan di pusat itu ada tempat untuk itu. Jadi ya kenapa tidak gitu. Dan sebenarnya ketika lebih banyak teman-teman regional dan beragam gitu, saya jadi lebih bisa banyak kenal sih teman-teman regional Pangkot gitu. Jadi apa ya? Jadi kalau mau nanya-nanya tentang regionalnya atau dapat feedback dari teman-teman member secara langsung, saya pasti minta tanyanya ke teman-teman pengurus ke regionalnya masing-masing. Boleh dong ceritain teman-teman regional gimana, ada feedback seperti apa. Nah, itu yang bikin jejaring kita tuh menyenangkan. Aku jadi masih keinget deh, nih kemarin leader camp seru banget teman-teman Pangkot. Mbak Nisa. Aku sering Iya, betul. ada Mbak Nisa, Kebetulan Mbak. kalau pas di leader camp kita ngirimnya lumayan banyak ya. Ada Iya, lima orang berlima nih. kayaknya. 4 ya. Kan jadi tiba-tiba lupa ya. Nah, Mbak Mida mungkin aku mau, oh ini nih ada yang bertanya, mungkin aku ke pertanyaan dulu. Nah, dari Mbak Vini gitu ya. Halo Mbak Mida, izin bertanya, gimana cara Mbak Mida mempertahankan konsistensi Mbak Mida untuk berkontribusi aktif di IP? Jadi sedikit curhat, Mbak Vini di kondisi minim support system, kondisinya sekarang itu minim support system karena eh, ketika mencoba mindful dan konsisten pada satu hal.
karena mungkin sedang LDM dan orang tua maupun mertua juga jauh, sedangkan memiliki anak masih kecil dan butuh didampingi. Saat ini juga bekerja jadi freelancer sehingga fokusnya itu jadi terbagi gitu. Hai Mbak Vini, Masya Allah. Ya LDM itu memang ternyata ya. Dulu saya juga LDM sama suami gitu, bawaan emosi aja gitu karena eh, semua full ya anak-anak kita yang pegang. Waktu itu anaknya masih satu sih. Cuman eh, saya melihat juga gitu Mbak Vini, dari cerita teman-teman, dari teman-teman pengurus justru banyak yang LDM loh. Entah kenapa dan mereka lebih bahagia ketika ngambil peran di ibu profesional. Alasannya dan suaminya pun bahagia karena alasan daripada istri saya ngelangut aja di rumah nungguin saya pulang kapan gitu kan katanya. Jadi ternyata dia lebih aktif daripada saya gitu. Dan kalau saya melihat konsistensi saya di ibu profesional terutama dari regional itu sebenarnya kayak apa ya, bisa konsisten ya nggak sengaja Mbak karena nggak ada orang di regionalnya 4L tadi gitu dan saya masih butuh ibu profesionalnya jadi masa taruhannya kayak gini kalau nggak ada pengurusnya masih ada nggak nih regionalnya masih pengen nggak ada IP-nya di regionalnya ya kan saya pilihannya berat dong ya jadi saya ambil perannya gitu. Nah, jadi karena kebutuhan saya juga gitu. Karena kebutuhan saya juga. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan support sistemnya berat, jadikan ibu profesional jadi support system untuk Mbak Vini. Jadi misalnya kebutuhannya apa sih saat ini? Anak-anak kecil gitu, masih kecil, selalu butuh didampingi. Oke, berarti Mbak Vini perlu berkegiatan yang selalu melibatkan Mbak Vini dan anaknya. Apakah di kampung komunitas, rajin membuat playlist setiap pekan. Jadi mau berapapun yang ikut, yang butuh itu pasti kegiatan itu yang membutuhkan pasti Mbak Vini gitu. Karena kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak. Saya belajar dari Bu Septi. Buat kegiatan yang berdasarkan kebutuhanmu dan keluargamu. Setidaknya satu kegiatan itu sudah menjadi solusi untuk satu keluarga. Dan satu keluarga itu ya nggak sedikit ya, kan ada ibu, bapak, anak dua. Nah, saya sering dulu tuh waktu matrikulasi saya tulis tuh cita-cita saya pengennya keliling Indonesia. Dengan pekerjaan saya bisa melakukan itu. Tapi ketika di ibu profesional ternyata eh, lebih nyaman kalau kelilingnya sama keluarga ya. Dan Allah izinkan selalu. Jadi kayak saya nggak tahu ya ini percaya atau enggak. Cuma yang dulu saya yakini semakin saya ambil peran di ibu profesional, saya bekerja freelance, semakin datang rezeki saya dari pekerjaan freelance saya. Jadi saya kalau ditanyain quotes apa sih yang paling nancep buat saya itu yang be professional, rezeki will follow. Jadi profesionalnya di mana? Saya berprofesional di rumah, di komunitas, saya ambil peran dan ya Allah bukakan rezeki dari mana-mana. Rezeki dari pekerjaan saya tiba-tiba datang dan ya saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. Kata Bu yang ada kebenaran aja. Jadi kalau misalnya saat ini Mbak Vini merasa yang dibutuhkan adalah support dari orang-orang terdekat dan perlu yang berkegiatan dengan anak, maka sampaikan kebutuhan ini kepada pengurus atau misalnya Mbak Vini pengurus juga, usulkan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi solusi untuk masalahnya Mbak Vini tadi. Karena bisa jadi awalnya kerasanya cuma masalah keluarga Mbak Vini, tapi setelah dijalankan, oh itu ternyata bisa menyelesaikan masalah keluarga atau perempuan-perempuan yang lain, member pangkat yang lain. Mungkin bisa dicoba Mbak. Semoga ini ya ketemu gitu. Karena waktu masalah saya adalah waktu itu saya belum banyak pekerjaan freelance-nya. Kalau mau liburan keluar kota juga jauh, mahal gitu ya. Uh, tapi saya maunya jalan-jalan. Akhirnya kita pakai jalan-jalan di Google Maps. Ada foto-foto saya sama anak-anak jalan-jalan ke hutan kota, jalan-jalan. Pokoknya cari ke tempat-tempat yang orang-orang belum apa bahasanya anak sekarang hidden gems gitu. Terus saya posting. Terus yang lain nanya, oh ini bisa nih jadi ide untuk berkegiatan bersama anak. Oh saya nggak tahu loh ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata dibutuhkan juga sama orang lain. Dan ternyata teman-teman IP yang lain juga merasa perlu. Akhirnya itu sempat jadi kontennya Ibu Profesional Belkapan. Waktu itu ditanyain, mau kemana aja gitu.
Karena pada Balikpapan saat itu jadi banyak pendatang, di WhatsApp grup ada pendatang atau member baru yang nanya, "Kalau mau liburan ke Balikpapan kemana aja?" Nah, akhirnya saya merasa yang sudah saya lakukan tadi bermanfaat, saya buat list tuh, ke sini ke sini ke sini. Kalau nggak salah ada acaranya juga ya kalau di Tangkot kan ya, apa sih namanya tadi? Aku lihat Mbak, Ibu Estu sharing, apa ya, kegiatan pokoknya tempat-tempat ini, tempat-tempat ziarah apa ya? Ya jalan-jalan yang online itu. Ya, ada apa namanya sharing itu kan ya Mbak dari member. Lupa lagi namanya. Ah, Ah, iya, siar. betul betul, Nah, siar sih. Mbak Ya. itu. Betul. Ada lagi tambahan Mbak? Eh, nih Mbak dari Mbak Vini. Langsung meng-highlight deh buat kegiatan yang menjadi kebutuhanmu dan keluargamu. Simple tapi bermakna banget Mbak Mida. Terima kasih pencerahannya. Mbak Mida ternyata so aku lirik jamnya sudah jam Iya 3. udah lewat ternyata. Tapi bolehkah aku menanyakan satu? Iya, boleh menanyakan satu pertanyaan lagi Mbak. Ini Boleh, pertanyaan boleh. titipan. Waduh. Jadi mau sedikit bercerita gitu ya Mbak. Kalau di Petangkot itu kondisi regionalnya punya sekitar 300-an member. Tetapi yang aktif mungkin hanya bisa dihitung dengan jari-jari pengurus. Lihat nggak sampai eh, nggak banyak gitu lah ya. Mungkin hanya sebagian saja gitu. Aktif di sini tuh maksudnya dalam kegiatan online maupun offline-nya gitu. Bahkan kalau misalnya kita udah coba gitu, dicoba pakai formula games gitu, tapi mungkin masih belum ngebus nih untuk teman-teman aktif. Nah, menurut Mbak Mina ini apa sih hal kecil yang mungkin dapat berdampak besar gitu ya? Untuk yang bisa kami lakukan gitu untuk teman-teman yang ada di regional. Mungkin kan mereka juga udah merasa vakum terlalu lama, jadi udah banyak ketinggalan update info, tapi ibaratnya bertahan tapi tidak di situ gitu raganya gitu. Iya. Di regional saya juga banyak yang 4L. Kemudian yang aktif itu saja. Apalagi pandemi ini kayak udah terbiasa online gitu ya. Ketemuan juga nggak pengen dan ilmu-ilmu juga kayaknya udah banyak. Jadi kita perlu tahu sebenarnya kita masih pengen nggak ada IP di regional kita. Kita masih pengen nggak sih ketemuan sesama hyper. Kegiatan apa yang bisa kita ngerasanya happy-happy aja, senang-senang gitu. Kegiatan apa? Dulu saya berbasis kayak gitu, kegiatan apa yang bikin saya senang cukup itu. Ternyata sekarang setelah apalagi udah kenal IPO ya, kenal IPO ini jadi eh, semuanya itu harus berbasis masalah. Kalau teman-teman yang pengurus jangan membuat kegiatan tanpa dasar yang kuat. Artinya gini, kalau kalau kegiatan itu bukan berdasarkan kebutuhan kita, jangan jadi harus itu menjadi solusi buat kita. Nah, waktu itu yang sampai sekarang saya masih ngerasa, oh itu ramuan mujarab banget buat regional saya. Kegiatannya adalah kita nggak punya rumbel boga ya, jadi nggak cocok buat kami rumbel itu. Karena ibu-ibu yang di sana belajarnya masaknya bukan mau belajar yang ekspertis, tidak. Tapi dia cuma mau berkegiatan kok, cuma mau datang. Jadi tim hore pun nggak apa-apa. Saya cuma buat eh, bagian-bagian dokumentasi aja nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang apa namanya cikgunya itu kalian harus belajar masak loh ya, pulang dari sini harus tetap bisa loh, iya bisa gitu. Tapi bukan benar-benar yang kayak ikutan ekspertis di masak-masak. Jadi waktu itu kita bikin kelas kejar boga, kelompok belajar boga. Selalu konsisten sebulan sekali berkegiatan dan minimal pasti yang hadir 10 orang. Bagi kami 10 orang itu udah prestasi karena regionalnya di Balikpapan tuh sekitar 50-an ya. Dan ternyata member itu pengen ikut. Jadi selalu pengen ikut hanya jadwalnya berbentrokan. Jadi sebagai pengurus saya punya kewajiban buatlah kegiatan yang beragam, buatlah kegiatan yang dipersering. Jadi supaya teman-teman member itu kalau mau ikut nggak harus nunggu sebulan lagi. Jadi saya buat waktu itu sebulan 2 kali. Satu kejar boga, satu playdate. Satu kejar boga, satu playdate. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa datang kejar boga, dia bisa datang playdate. Begitu pula sebaliknya. Nah, kenapa harus playdate? Karena ibu dan anak senang. Ibu-ibunya nggak perlu menitipkan anaknya ke bapaknya. Saya hari Minggu misalnya acaranya.
atau bisa juga ikut bapaknya. Jadi melibatkan keluarga. Bagaimana dengan kejar boga? Bapak-bapaknya nggak ikut. Tapi bapak-bapak mana sih yang nggak bahagia? Istrinya sibuk seharian, anak-anak dibawa, bapaknya bisa tenang di rumah, pulang-pulang dibawain makanan lagi. Seneng. Dan itu kayak you win, I win gitu buat keluarganya. Nah, itu berjalan di regional saya. Jadi teman-teman Tangkot perlu cari tahu apa masalah kita, apa yang jadi kita perlu cari solusinya bersama. Artinya kita pengen kegiatan itu nanti akan jadi solusi untuk jadi solusi untuk masalah yang teman-teman rasakan. Perlu kegiatan apa? Kegiatan ibu-ibunya saja kah? Jadi untuk personal development-nya saja kah? Atau kegiatan yang bersama anak-anaknya? Atau kegiatan yang bagaimana yang ingin diperlukan? Jadi saya yakin tiap regional punya karakteristiknya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Coba dicari aja dan dipersering kegiatannya. Dipersering ini saya dulu janjian sama manajer programnya yang jadi ketua Kakom, saya jadi sekreknya, dia ketua Kakomnya gitu. Kita buat kegiatan sebulan 2 kali ya. Saya yang handle kejar boga, kamu yang handle playdate. Begitu terus. Kenapa kita harus sebulan 2 kali? Supaya kesempatan member untuk ikut kegiatan kita juga lebih besar. Nah, itu yang kita perlukan ke member. Dan utamanya yang tadi ya Mbak Apin, buatlah kegiatan itu karena kebutuhan kita. Jadi member datang atau nggak datang, nambah orang apa nggak nambah orang, tetap kita dapat sesuatu. Jangan mau rugi gitu, jangan mau capek. Jadi harus tetap buat kegiatan yang karena memang kita perlu. Nah, panggilan untuk para ibu manajer program tiap komponen gitu. Boleh ya langsung duduk bareng gitu terus mungkin bisa bersinergi mana kegiatan yang bisa dilakukan bareng-bareng gitu ya. Biar kita tuh bisa bikin kegiatan lebih sering gitu ya Mbak Minda ya. Wah, luar biasa. Oke. Teman-teman karena waktunya udah lebih nih dari jam 3 gitu ya. Eh, boleh mungkin Mbak Hamida memberikan closing statement dulu nih untuk teman-teman di Petangkot gitu ya, terutama yang sudah hadir ataupun nanti yang akan mungkin menonton tayangan ulangnya gitu ya. Boleh Mbak Hamida. Baik, terima Kak kasih. Yola itu telurnya Kak. Baik, terima kasih teman-teman Tangkot atas undangannya. Seperti yang tadi disampaikan, apakah saya bangga jadi member Ibu Profesional? Saya tidak tahu secara pribadi saya bangga atau tidak. Tapi yang saya pasti adalah saya bangga jadi bagian dari Ibu Profesional. Saya bangga mengenal member-member Ibu Profesional. Saya bangga mengenal para pengurus di Ibu Profesional. Karena para membernya dan pengurusnya ini perempuan-perempuan yang berdedikasi. Perempuan-perempuan yang merangkul sama perempuan. Nggak ada mom's war di sini. Saya merasa nyaman di sini karena saya diterima apa adanya, ada apanya saya gitu. Dan itu selalu mendorong saya untuk melakukan jadi lebih baik, selalu mendorong saya untuk melakukan membantu teman-teman saya. Karena saya lihat di Ibu Profesional ada banyak latar belakang dan saya merasakan bahwa pertemuan kita itu online itu cuma singkat. Kadangkala obrolan aja kalau dibaca nadanya beda gitu ya. Bisa jadi kayak bikin emosi gitu. Tapi di profesional saya jadi belajar berbagai POV. Saya pernah menemukan mahasiswa yang harus manjat pohon dulu, manjat pohon. Iya, harus ke lantai 2 rumahnya dulu untuk ngirim jurnal. Saya pernah menemukan mahasiswa saya yang mengerjakan jurnalnya di tenda darurat karena rumahnya habis kebakaran, rumahnya habis kebanjiran. Saya pernah harus mencari mahasiswa saya yang kena likuifaksi di Sulawesi, di Gorontalo. Ternyata perempuan di sini tuh beragam. Jadi teman-teman, saya yang bangga sebenarnya, bukan ibu profesionalnya atau saya bangga diri saya sebagai member ibu profesional, tidak, tapi saya yang bangga, saya jadi bagian dari ibu profesional karena teman-teman lah member ibu profesional yang bikin saya bangga. Gitu. Saya merasa diterima di sini, jadi terima kasih banyak. Undangan-undangan seperti ini saya bisa berkunjung dari satu kota ke kota yang lain, bertemu dengan beragam macam latar belakang teman-teman, berbagai macam potensi. Yang saya herannya entah kenapa ketika di ibu profesional kok semuanya ngerasanya nol aja gitu. Teman-teman ngerasanya nol padahal teman-teman tuh udah sampai 100 bagi saya, bisa lebih. Tapi kenapa banyak yang insecure gitu. Tapi itu yang bikin saya merasa bahwa ketemu dengan member ibu profesional tuh ketemu dengan perempuan-perempuan yang humble, yang mau saling support, mau saling dukung. Hanya kadangkala
kita perlu mempersering interaksi supaya kita jadi kayak satu kerlingan mata aja saya sudah paham. Oh, kalau Mbak Ria ekspresinya begini saya paham. Saya pernah melihat Mbak Ria ketawa terbahak-bahak karena TTS-nya terbongkar semua, saya juga paham gitu. Jadi interaksi kita dipersering. Karena itu yang membahagiakan kita gitu. Ketemu di komunitas mana lagi yang bisa saling ketemu kayak gini aja udah bisa bahagia banget. Jadi semoga teman-teman juga merasakan perasaan itu, entah sekarang entah nanti, teman-teman yang harus cari sendiri apa yang membanggakan ketika teman-teman menjadi bagian dari ibu profesional. Dan jangan mau rugi. Kalau merasa belum dapat, cari terus. Saya sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hamida untuk closing statement-nya yang sekali gitu ya. Ini benar-benar kalau boleh nih Mbak Dewi tolong ya di-share banget ini link-link recordingnya. Jadi biar siapa tahu gitu ada member yang belum bisa ikut tapi bisa nyimak gitu. Nah, saya izin untuk mengantarkan Mbak Hamida turun dulu dari layar gitu. Oke, terima kasih Mbak Hamida. Nah, teman-teman, alhamdulillah sesi Kuba Inspirasi. Aduh, ini kenapa ya? Saya menghilang-hilang. Coba saya ganti dulu backgroundnya. Ini sangat mengganggu rupanya. Jadi boleh ya, Bunda ganti dulu pandangnya. Oh, nggak boleh, oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sesi Kuba Inspirasi pada kesempatan siang hari ini. Senang banget ya kita bisa eh, charging gitu ya, charging ngobrol bareng sama Mbak Nida yang kisahnya mungkin berbeda dari kebanyakan yang kita dengar gitu. Kemudian mungkin yang kita dengar ada yang langsung cinta, ada yang kemudian langsung sayang gitu sama IP. Tapi ini ada prosesnya dulu ternyata. Nah, semoga di apapun keadaan teman-teman gitu yang mungkin sedang berproses, yang mungkin sudah sayang sama IP ini, teman-teman bisa menemukan kebahagiaannya dan highlight dikit berani untuk mengambil peran apapun itu nanti ya. Entah nanti disuruh manggung jadi narsum MOTD atau diminta untuk jadi narsum IG Live ataupun apa. Nah, coba dulu peran kecil-kecil itu. Nanti siapa tahu lagi dan terus teman-teman jadi pengen jadi pengurus di regional, pengurus di pusat, nambah playground lagi. Udah foto tadi Ibu Nisa, mau foto lagi? Oke, boleh deh kali ya. Untuk di akhir. Nah, di akhir karena ini ada penambahan peserta. Kalau Mbak Mida belum live, boleh banget kita foto lagi ya Mbak. Ini ada yang iri karena belum foto. Oke. Iya, yuk teman-teman boleh open cam lagi. Aduh, aduh, wajah aku tidak terlihat lagi. Iya. Ah, nah, gini, gini. Oke, siap making. Nah, oke silakan teman-teman yang bisa open cam. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir, satu, dua, tiga. Yeay. Nah, sampai jumpa teman-teman di kegiatan Kubah Inspirasi selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah, saya Alvina Musfira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, teman-teman. Terima kasih Mbak Pi.